Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita itu di bab tentang sunnah-sunnah sholat Jumat gitu ya. Termasuk di dalamnya itu adalah tentang sunnah di dalam berkhutbah. Ini nggak mau ini ya. Coba. Wah ini kan model anyar. Nah, jadi enten suwuk teko jin, enten suwuk teko lara fisik niku suwuke suwuk komputer ya. Jadi terkait dengan sunnah-sunnah di dalam khutbah Jumat, ya terakhir itu adalah terkait dengan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Jumat itu khutbahnya ada duduk di antara dua khutbah ya. Artinya itu berupa contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya yang lain, khususnya yang menjadi khalifah, yang menjadi Amirul Mukminin. Termasuk sunnahnya juga adalah kalau khutbah niki bedanya khutbah Jumat dengan kajian ya, apalagi kalau kuliah beda lagi ya. Itu kalau khutbah Jumat suaranya dikeraskan.
Kemudian waktunya dibuat pendek, jangan lama-lama. Ya. Kemudian yang ketiga, serius. Nah, khutbah Jumat pun sampai enten koyo niku wau nggih. Enten intermezone enggak boleh. Jadi serius, bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat itu matanya merah, suaranya naik meninggi seperti orang yang mau memerintahkan perang, gitu ya, mau memberi instruksi perang, gitu ya. Sementara tentang khutbahnya, perintah Rasulullah SAW itu jelas, ya. Inna tula sholatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fikhin fa'atilus sholah wa aqsirul khutbah, kata Rasulullah SAW. Panjangnya sholat seseorang, pendeknya khutbah seseorang, itu menunjukkan faham fakihnya seseorang. Oleh karena itu kalau sholat buat panjang, kalau khutbah buat pendek, gitu ya. Cuma kadang-kadang dikai pendek nemen khutbah, khutbah ini tok, gitu ya. Rasulullah SAW tidak panjang-panjang kalau khutbah Jumat. Kalau mau belajar, ya beda lagi nanti, ya medianya itu. Tapi sholatnya itu dibuat agak panjang. Itu yang terkait dengan sunnahnya. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Ini bagian-bagian akhir dari bab sholat Jumat ini, ya. Hurmatul kalami athna al khutbah. Haramnya berbicara saat imam sedang berkhutbah. Zahabal jumhuru ila wujubil insati wa hurmatil kalami athna'a al-khutbah. Sebagian besar ulama berpendapat wajib diam. Diam itu artinya ya tidak bicara. Tidak bicara itu baik kepada orang lain maupun kurang lebih ngomong dirinya dengan dirinya sendiri. Ngomong dengan dirinya sendiri ini kenapa? Ya misalnya doa, misalnya. Sing kuno khutbah sing kene ndonga dhewe misalnya. Diam ya diam. Walau kana amrom bima'rufin au nahyan an mungkarin. Jadi wajib diam, haram bicara asna al khutbah, ketika khutbah. Meskipun itu isinya adalah mengajak yang baik, yang ma'ruf, atau mencegah dari yang mungkar. Sawaun kana yasma'ul khutbata amla. Juga tidak peduli apakah dia itu mendengar khutbah atau tidak, ya, yang penting diam. Nah, ini cocok kayak wong turu-turu ini, ya. Tapi sing bab turu kan pun wingi nggih, sunnahnya itu ya pindah, nah, kan. Nabi SAW pun ngerti pokoknya kira-kira wis. Nek sak liyane pas khutbah niku lho mboten turu. Ya, apa maneh pas qomat ini. Nek qomat sik turu niku nemen. Nggih. Fa'an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu
fahuwa kal himari yahmilu asfaro. Siapa yang bicara, kata Rasulullah, hari Jumat, maksudnya pas menunaikan ibadah sholat Jumat, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang khutbah, ngomong dewe atau berbicara baik dengan diri sendiri atau orang lain, fahuwa kal himari yahmilu asfaro, seperti himar yang membawa bekal. Ya gak ngerti ya napa-napa sing digawa niku napa gak ngerti, pokoke digawa tok gitu kan. Walladzi yaqulu lahu ansit la jum'ata lahu. Sementara yang mengingatkan dengan mengucapkan ansit menengo. Nah gitu ya. Sing elingno niki. La jum'ata lahu, ya tidak ada Jumat baginya. Itu maksudnya tidak ada pahala Jumatnya. Ya, karena kata-kata la Jum'ata lahu mungkin nanti dimaknai seperti la sholata lahu. Beda nanti ya. Ya. Misalnya bab tentang sholat itu kan bab Al-Fatihah, man lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya, atau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, itu maknanya tidak sah. Ya, kalau tidak sah ya baleni. Tapi yang di sini tidak bermakna baleni, tapi tidak bermakna tidak sah, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Ya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar dan At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain ini agak menarik. Ini di sini nih, yang di sini. An Abdillah bin Amr. Nah, di sini, yang di sini. Ini lebih menarik nih nanti ya. Jarang-jarang ini dibaca nih ya. Kalau yang tadi itu sama atau mirip dengan riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang biasanya dibaca kalau yang Jumatan ada Bilalnya itu kan dibaca ya. Bilal itu maksudnya Bilal itu bagian baca ini gitu ya, bukan Bilal bin Rabah. Hadisnya sama dengan Ibnu Abbas maknanya, tapi yang ini agak sedikit berbeda, menarik ini. An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yahdurul jumu'atu salasata nafarin. Jumatan itu dihadiri 3 kelompok orang. 3 kelompok orang. Farajulun hadaraha yalghu fahuwa hadzuhu minha. Jumatan itu kata Rasulullah SAW dihadiri 3 macam orang, 3 kelompok orang. Yang pertama dihadiri oleh orang datang Jumatan tapi sia-sia. Sia-sia. Fahuwa hadzuhu minha, maka ya bagiannya ya seperti itu, enggak dapat apa-apa. Wa rajulun hadaraha yad'u fahuwa rajulun da'allaha insya'a a'tahu wa insya'a mana'ahu. Terus ada orang hadir Jumat isine ndonga, khotib khutbah makmumin ndonga dhewe, mungkin ya karena urusane rada ruwet nggih. Wis enggak memperhatikan isi khutbah, tidak memperhatikan imam sedang khutbah, ndonga dhewe. Ya, kapan maneh ndonga kan gitu ya. Wong Jumatan niku termasuk ya bukan lihatnya bukan ijabahnya. Gak tahu mlebu masjid nek gak Jumatan masalahnya kan gitu ya. Fahuwa rajulun da'allah, maka kata Rasulullah SAW berarti dia termasuk kelompok orang yang
datang Jumatan untuk berdoa kepada Allah, insya'a a'tahu wa insya'a mana'ahu. Kalau Allah ingin berkehendak ya doanya dikabulkan. Tapi kalau enggak ya tidak diberi, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang kedua. Yang satu sia-sia, yang kedua itu 50-50. Nggih. Iso dapat permintaan yang diucapkan, didoakan, bisa tidak. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa rajulun hadaraha bi insatin wa sukutin. Yang ketiga, hadir Jumatan itu orang yang diam dan diam. Diam dan diam. Insot sukut podo. Maka kata Rasulullah SAW, walam yatakhatta raqabata muslimin. Ini kalau nggak salah sudah dibahas ya. Siji hadir Jumatnya diem, pokoknya meneng maksudnya memperhatikan isi khutbah. Meskipun saya ngomong maksudnya memperhatikan isi khutbah itu tafsir saja nih. Meneng itu turu gitu meneng. Gitu ya. Loh lah kok. Oke. Yang kedua, walam yatakhatta raqabata muslimin, gak melangkai pundaknya orang. Ya. Kadang-kadang gini kuau kan. Saking semangatnya dapat sop pertama, padahal tekone telat. Memangnya malaikat iso digoroi. Malaikat ngerti ki catetane oleh ndok apa gak oleh apa-apa. Kalau imam sudah khutbah gak dapat apa-apa. Gitu ya. Ini pokoknya gugur kewajiban gitu saja. Cuma supaya kelihatannya ada di depan melangkah. Nah, siapa yang ketiga adalah ada orang yang hadir Jumatan, dia diam memperhatikan dan kemudian tidak melangkai pundaknya orang, walam yu'zi ahadan, juga tidak mengganggu orang. Fahiya kafaratun ilal jum'atil lati taliha wa ziyadatu salasati ayyamin. Maka Jumatnya itu menjadi kafarah, penggugur dosa, ilal jum'atil lati taliha, sampai Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, bahkan tambah 3 hari. Maka berarti Jumatan yang bisa diam memperhatikan, tidak melangkai pundak orang dan tidak mengganggu orang, maka dapatnya berapa berarti? 10. Dapatnya 10 hari dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annallaha azza wa jalla yaqul, sesuai dengan surat Al-An'am ayat 160. Al-An'am 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maaf. Ini surat Al-An'am ayat 160 ya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha
wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa saja yang datang membawa kebaikan, berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Ini pernah saya sampaikan dulu ya. Ini penggawaiannya malaikat yang sebelah kanan yang begini nih ya. Sebelah kanan kalau ada orang melakukan kebaikan langsung tulisnya 10. Nah, ini. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sementara siapa saja yang membawa satu dosa, dia tidak akan dibalas kecuali setimpal, seimbang dengan dosanya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayatnya ya, selain yang bunyinya tadi itu ya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wa in amilaha kutibat lahu asyron. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang niat berbuat baik kok belum bisa melaksanakan, merealisasikan, tidak bisa atau belum sempat mengamalkan, dia mendapatkan 1 pahala. Berniat baik sampai bisa dilaksanakan, dia mendapatkan 10 pahala. Tapi sebaliknya, niki rahmatnya Allah namanya ya. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam yuktab alaihi syai'un. Tapi yang niat berbuat jelek, berbuat dosa kok belum sampai dilaksanakan, dia belum dikenai apa-apa. Masih niat enggak jadi. Tapi fa'in amilaha, kalau sudah niat jelek terus kemudian dia kerjakan, kutibat alaihi sayyi'atun wahidah, akan ditulis untuknya 1 dosa saja. Ini terkait dengan tadi hadis Rasulullah SAW tadi, beliau mengutip Al-An'am 160. Sing teko Jumatan diam meneng ya, kemudian tidak melangkahi pundak orang dan tidak mengganggu orang, maka Allah akan menggugurkan dosanya selama sepekan ke depan, 7 hari tambah 3 hari, 10 hari. Nah, kemudian hadis di bawah ini yang populer biasanya dibaca oleh Bilal yang Jumatannya azannya 2 kali. Menjelang imam naik mimbar dibaca wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta, ini yang bawah nih ya, yang bawah terus sambung di halaman berikutnya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu ansit faqad laghawt. Ini biasanya ditukar biasanya ya. Ini susunan kalimat. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, begitu ya. Kula niku ta, dikon dadi Bilal. Nang kene. Itu yang biasa diulang-ulang. Cuma berhubung niki nek diwaca tok, ya gak tahu ru terjemahe makmume nggih. Ya itu maksudnya sebenarnya mengingatkan. Ya, ngilingno api
Cuma ngene ku wau kadang-kadang ya bila perlu Bilal itu kok nerjemahno nggih. Ya, supaya jelas gitu ya. Ya karena yang diterjemah itu bertingkat-tingkat. Dulu namanya khutbah Jumat. Mungkin di beberapa daerah yang agak ini ya di pinggir ya, di daerah Tapal Kuda itu masih ada yang namanya khutbah Jumat sampai terakhir itu cara Arab. Ya. Waca mawon ya khotibe sampai mari. Ya. Wah, ini resep supaya makmum itu diam ya ini. Ya apa gak meneng karo apa-apa kan gitu. Tinggal turu ngoten mawon ya. Gitu. Biasanya begitu. Termasuk Bilalnya ini tadi. Nah, sudah geser di sini terjadi pencerahan tapi sebagian khutbahnya bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Jawa. Nah, Bilalnya masih tetap ini kan gitu ya. Tapi riwayat Abu Hurairah ini biasanya dipakai, yang kita baca ini dipakai untuk mengingatkan kita semua ya tentang larangan berbicara. Nah, ini beda dengan bab sebelumnya yang sudah dilewati sebenarnya ya. Beda kalau bicara itu khotib dengan makmum, boleh. Ya, bicara itu interupsi beberapa kali terjadi. Tengah-tengah Nabi SAW sedang khutbah, datang orang langsung duduk, langsung berhenti. Sampai sudah sholat? Belum, sholat 2 rakaat dulu. Nah, gitu ya, boleh. Atau sebaliknya, Nabi SAW sedang khutbah, datang orang A'rabi dari kawasan ini ya, dari Badui, Arab Deso, ya, kayak sini, apa namanya, lama nggak hujan-hujan, kan gitu ya. Nabi SAW, ya Rasulullah doakan supaya hujan di tempat kami. Ditungakno, ya, rupanya sih kurang, ya, minta dungano lagi, pekan berikutnya itu kurang, ditungakno maneh, hujan. Ya yang kedua gak leret-leret udah nih. Oh, akhirnya yang ketiga teko maneh, sampean kok ngendek udane gitu. Ya akhirnya itulah beberapa macam doa hujan itu ya diantaranya adalah hujan yang menjadi nikmat yang diminta. Jadi boleh begitu. Utsman bin Affan datang Jumatan terlambat, Umar bin Khattab khutbah langsung menghentikan dan menginterogasi dulu Utsman bin Affan. Jadi boleh kalau itu. Yang nggak boleh itu ngomong dewe karo sapa sakjane ya. Lebih-lebih dengan sebelahnya, begitu ya. Odo wow ngelingno. Ora usah ngelingno jarno. Malaikat niku meneng. Kok sampean ngelingno. Malaikat iku sing luwih ngerti. Meneng. Nggih, sampean jarno, arek cili. Ya saderenge sampean dekek pundi ngoten lho. Nggih. Yang bener itu sebenarnya anak kecil itu dipisah-pisah ya sama orang yang dewasa kan gitu. Sing bener maneh niku didampingi wong tuane dhewe-dhewe kan gitu ya. Itu. Cuma kan kondisinya tidak selalu ideal gitu. Nek tidak selalu ideal enggak apa-apa anak kecil itu ya. Sebisa mungkin diatur. Biasanya sing nyarai rame itu 1-2 orang. Di sini nggih. Iya niku pengalaman ngoten ta? Mboten. Ya. Saya nggak tahu kalau di sini seperti apa. Saya memperhatikan ada beberapa masjid memang spesial, anak-anaknya itu memang garai rame itu ono gitu ya. Nah, itu. Bagi takmir sudah nggak usah.
sudah nggak usah fokus lagi kalau sudah khutbah selesai pun. Ya, pun gubuh niku mboten napa-napa sampean. Mboten dosa, malah salah kalau kemudian takmire malah rame kan gitu ya. Wong arek cilik diladeni gitu ya. Dalam riwayat yang lain sama. Hadis itu tadi cukup populer ya, hadis riwayat jamaah illa Ibnu Majah. Illa Ibnu Majah itu hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad. Ya, hadis itu cukup banyak jalurnya, riwayatnya. Wa an Abi Darda qala jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa khataba an-nasa wa tala ayatan wa ila jambi Ubay bin Ka'b faqultu lahu ya Ubay mata unzilat hadhil ayah fa ayyukallimani summa sa'altuhu fa ayyukallimani hatta nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li Ubay ma laka min jum'atika illa ma laghauta falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji'tuhu fa akhbartuhu faqala sadaqa Ubay idza sami'ta imamaka yatakallam fa ansit hatta yafrugha rawahu Ahmad wa Tabrani. Kata Abu Darda, Nabi SAW duduk di atas mimbar. Kemudian beliau berkhutbah. Kemudian beliau membaca ayat, satu ayat. Mboten dijelasno ayate napa. Cuma Abu Darda tidak tahu ayat apa ini kapan diturunkan. Wa ila jambi Ubay bin Ka'ab. Sementara sebelah saya itu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu penghafal Al-Quran yang dipilih oleh salah satu penghafal Al-Quran yang dipilih oleh Nabi SAW, Ubay bin Ka'ab. Jadi salah satu penulis Al-Quran, penghafal Al-Quran yang dipilih oleh Nabi SAW selain Zaid bin Sabit itu Ubay bin Ka'ab. Makanya Ubay bin Ka'ab itu imamnya Masjid Madinah saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini Ubay bin Ka'ab. Jadi tahu dia, banyak tahu tentang turunnya ayat. Kata Abu Darda, karena sebelah saya Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, saya tanya, Mas Ubay bin Ka'ab, mata unzilat hadzil ayat. Ayat ini kapan turunnya? Penting koyo kan gitu ya. Padahal Nabi SAW sedang khutbah. Fa'aba ayyukallimani. Ubay bin Ka'ab tidak mau menjawab pertanyaan saya. Summa sa'altuhu, kemudian saya tanya lagi. Fa'aba ayyukallimani. Sama, tidak menjawab. Hingga Rasulullah SAW turun dari mimbar, maksudnya sholat. Setelah sholat, faqala li Ubay. Ubay kemudian berkata kepada saya, malaka min jum'atika. Ya, sampai niku opo Jumatan kok begitu? Ya, illa ma laghauta. Ya, sampai tidak dapat apa-apa kecuali dapat sia-sia. Ya. Jumatan sampai itu tidak akan dapat apa-apa kecuali tangan kosong. Falamma insarafa Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW sudah berpaling, sudah bergeser dari tempatnya sholat, ji'tuhu, saya datangi beliau, fa akhbartuhu, dan saya kemudian memberitahu beliau tentang tadi itu barusan. Faqala, maka beliau mengatakan, shadaqa Ubay, Ubay benar. Idza sami'ta imamaka yatakallam, kalau sampean sudah mendengar, sudah tahu imam sedang berbicara, fa ansit, maka diamlah hatta yafrugha, sampai selesai khutbahnya. Ini hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Ya. Baik. Ini tentang haramnya berbicara. Ya. Termasuk napa maneh? Termasuk apa saja hal-hal yang sunnah. Misalnya tonggone bersin. Sunnahnya kan membaca apa? Bersin. Alhamdulillah. Sebelah yarhamukallah. Balik mana? Yahdikumullah. Termasuk itu semua sunnah
maka tidak perlu, ya, tak perlu dijawab. Termasuk salam. Wah, salam ketemu koncone, assalamualaikum. Iku Jumatan sih, ya, maka tidak perlu dijawab, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu tentang berbicara ketika khutbah. Sekarang ini hal-hal yang memang sering terjadi. Idraku raqatin minal jum'ah au dunaha. Cuma kebagian satu rakaat. Wis kari nemen kari ini. Cuma kebagian satu rakaat Jumat au dunaha, atau bahkan kurang dari satu rakaat oleh mek sujud tok terakhir misalnya. Ya ra aktsaru ahli ilmi anna man adraka raq'atan minal jum'ati ma'al imam fa huwa mudrikun laha wa alaihi ay yudhifa ilaiha ukhra. Sebagian besar ahli ilmu berpendapat siapa yang mendapati hanya satu rakaat sholat Jumat yang cuma dua itu ma'al imam, yang jelas dia masih bisa ikut jamaah dengan imam, fahuwa mudrikun laha, maka dia berarti sudah dianggap menangi sholat Jumat, wa alaihi, dan wajib baginya ayyudhifa ilayya ukhra, untuk menambahkan kurangnya, gitu ya. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, niki dalil umum dan dalil khusus. Dalil umumnya sudah sering kita baca, dalil khususnya kata Nabi SAW, man adraka raq'atan min sholatil jum'ah, siapa yang mendapati satu rakaat saja dari sholat Jumat, fal yudhif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuhu, maka hendaklah dia tambah satu rakaat lagi, wa qad tammat sholatuhu, sholatnya sudah genap sempurna. Ini seneng kayak sing telat-telat ya. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram, hadis ini isnaduhu sahihun lakin qawwa Abu Hatim irsalahu, ya. Tapi Abu Hatim menguatkan bahwa hadis ini mursal. Mursal itu terputus. Kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan apakah benar ini nanti menjadi tuntunan atau tidak. Meskipun ini mursal, tadi saya sempat sampaikan, ada hadis Nabi SAW yang lain yang sifatnya umum. Wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas sholati raq'atan faqad adrakaha kullaha. Siapa yang mendapati sholat itu meskipun cuma satu rakaat, berarti dia sudah menangi sholat itu. Sholat jamaahnya, kurangnya tetap dilengkapi, kan gitu ya. Nah, kalau itu hadisnya sahih. Ini disampaikan di sini ya untuk menepis pendapat, karena pendapat ini tidak berdasarkan dalil juga, bahwa sing gak uman khutbah ya nambah loro 4. Wong Jumatan niku paket, ada khutbah ada sholat, sholatnya jadi 2 karena ada khutbah, itu pendapat. Nah, ini dibahas supaya bisa menepis pendapat itu. Artinya lebih dipegangi kesimpulan hukum bahwa ya cukup diikuti sesuai dengan ya berapa dia kebagian rakaatnya, gitu ya. Kemudian ditambah bab bahwa dia tidak mendengarkan Jumat, itu artinya sama dengan yang Jumatan tapi ngobrol tadi itu. Pahala Jumatnya nggak dapat, cuma gugur kewajiban Jumatnya, nah, gitu ya.
Maka dalam salah satu pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, man adraka minal jum'ati raq'atan falyudhif ilayya ukhra. Siapa yang mendapati Jumat satu rakaat, ya ditambahkan satu rakaat lain. Wa man fatathu raq'atani falyusalli arba'an. Siapa yang tidak kebagian dua rakaat itu semuanya enggak kebagian, fal yusolli arba'an, ya sholatnya jadi sholat zuhur 4 rakaat. Tapi sekali lagi sanadnya baik, tapi ini adalah pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, gitu ya. Baik, ini tentang Jumatan, hanya kebagian satu rakaat. Ya, jelas saya kira ya. As-sholatu fi ziham. Nah, ini babnya lain ini. Ini mungkin juga sama ketika nanti misalnya ketika ibadah haji gitu ya. Sholat babnya Jumat sebenarnya ya, pernah ada peristiwanya. Cuma ini juga bisa dipakai untuk yang lain-lain. Sholat Jumat kalau jamaahnya berdesak-desakan, akeh nemen terus ya nopo. Ini dibahas rupanya karena itu tadi ya, mungkin ada keadaan di mana sholat kita itu penuh ya. Kauman kon. Teng mriki kauman kon. Teng pundi sing nang toilet. Nggih, janganlah kalau toilet jangan. Ya, boleh. Ya. Oh ya, tempat wudu nggak sama, tempat wudu boleh. Jangan ke toilet. Tempat wudu kali toiletnya nyambung Ustaz naik. Saya tadi malam itu ngikuti ya sambil nganter ya istri saya. Ya, rame sih. Tapi malah orang-orang itu cenderung ya, ini masalah juga ini. Kelihatannya rame penuh tapi sebenarnya shopnya masih longgar-longgar karena oleh panitia disediakan bukan saja ada ya alas yang lebar-lebar. Tadi malam saya ngikuti sampai yang nonton bareng tadi pagi loh. Saya di sana tuh. Saya di sana, Mas Dani WA tolong link streaming gitu ya. Saya belum bagikan, sudah ada yang bagikan. Saya lihat ini ya. Saya di sana tadi malam, berangkat jam 2 dari rumah. Oke. Sampai sana jam 3 wis hampir gak kebagian parkir gitu ya. Karena itu sholatnya, masjidnya kan kecil, UMS itu kecil. Ya sekian, ini kurang gede dikit lah. Gitu ya. Masjidnya nggak kecil. Tapi yang lain ditaruh di halamannya kampus gitu ya. Halamannya kampus. Kelihatannya penuh. Tapi ya itu tadi karena gelar alasnya itu lebar-lebar. Nah, itu yang ini nggak bisa rapat malahan gitu ya. Sebenarnya masih bisa ada ininya restannya ada. Baik, bagaimana kalau tempat sholatnya itu penuh? Mungkin kalau di sini nek pas Idul Fitri misalnya atau Idul Adha ya. An Sayyarin qala sami'tu Umar wa huwa yakhtub yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana hadzal masjida wa nahnu ma'ahul muhajirun wal ansar fa idza ishtadda az-zaham falyasjudir rajul minkum ala dhahri akhihi. Kata Umar bin Khattab, dia sedang khutbah, beliau menyampaikan ya, ini isi khutbahnya Umar ya, salah satunya beliau menyampaikan Rasulullah SAW membangun masjid ini ya, kami saat itu bersama-sama membangun, orang muhajirin, orang ansor ikut membangun. Kata Umar bin Khattab niki karena semangat, fa idza ishtadda ziham, kalau pas penuh masjid ini, penuh banget, falyasjudir rajulu minkum ala dhahri akhihi, hendaklah orang
mau sujud di atas punggung saudaranya, apa-apa. Ini cuma kocik nemene kan gitu ya. Kalau penuh betul itu sujudnya di tantangannya itu kalau haji itu kalau mau ambil sop pertama khususnya ketika sholat subuh di depan Ka'bah. Ya Allah, pun enak-enak oleh nggon ngarep tinggoni mana? Ngarep jarak sak menten iki lho. Kula mriki jarak sak menten tinggoni mana? Sop. Ya Allah ya Allah. Nah, gitu kan. Ya akhirnya ya begini ini. Ya begini. Dia kepingin oleh ngarep dewe. Ya setelah salam kepingin langsung Jarul Aswad. Tapi waktu saya berangkat itu masih ada COVID ya, masih dipageri gitu ya. Gitu ya. Tapi kepingin dapat depan sendiri, nah, kan gitu ya. Depan sendiri gak ngali-ngali ya, pokoknya kan gitu ya. Itu sempat ada yang 2 orang nggak tahu orang mana, sama-sama besar, wes pokoknya ngene pokoknya kan gitu ya. Padahal itu nggak boleh. Ya, setelah salam akhirnya podo niku nih, sama-sama sadar gitu ya. Akhirnya ruang kulan gitu ya. Tapi kate sholat, ini podo gede nih ya Allah. Saya yang segini tuh. Dia tingginya mungkin 2 meter punjul pokoknya. Iki yo apa wong tahu wong kan gitu ya. Itu tupusan gitu ya. Di depan sendiri gitu ya. Tapi lama-lama ya yang satu juga nggak mau kalah sama besarnya. Tapi setelah selesai sholat rupanya rangkul-rangkulan ya nggak boleh harusnya kan gitu ya. Ya gitu tadi. Saya di sini depan tinggal di mana? Ya si apa mana gitu ya. Gitu ya. Ya ini kata Umar bin Khattab, ya kalau penuh banget ya sujudnya di atas punggung saudaranya saja, wis gak apa-apa. Gitu ya. Baik, itu kalau penuh, kalau ramai. Saya bahas satu lagi mungkin ini ya. Karena setelah ini bagaimana kalau Jumat dan sholat Id jadi satu. Saya bahas satu lagi itu, ini bagiannya ada tentang as-sholatu fi ziham. Sekarang terakhir at-tatawwu qoblal jum'ati wa ba'daha, sholat sunnah sebelum dan setelah sholat Jumat. Yusannu sholatu arba'i raka'atin au sholatu raka'ataini ba'da sholatil jum'ah. Disunnahkan sholat 4 atau sholat 2 rakaat. 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh setelah sholat Jumat. Fa'an Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau sholat setelah Jumat silahkan sholat 4 rakaat. Tapi dalam riwayat yang lain, hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli yaumal jumu'ati rak'ataini fi baitihi. Nabi SAW sholat sunnah setelah Jumat itu 2 rakaat di rumahnya. Ya. Atau dalam kaitannya dengan 2 hadis ini, sing siji ngongkon 4, sing siji hadis Ibnu Umar, Nabi SAW sholatnya 2 rakaat di rumah. Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim akhirnya berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sholal jum'ata dakhala manzilahu fa shalla rak'ataini wa amara man shallaha ayyusalliya ba'daha arba'an. 2 hadis itu menunjukkan, kata Ibnu Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat Jumat beliau masuk rumah sholatnya 2 rakaat. Tapi orang diperintah oleh Nabi SAW untuk sholat setelah Jumat itu 4 rakaat.
Oleh karena itu, ya napa niki? Menurut gurunya Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah berpendapat, in shalla fil masjidi shalla arba'an wa in shalla fi baitihi shalla raka'ataini. Nah, Ibnu Taimiyah berpendapat nek salat sunnahe nang masjid 4 rakaat, nek salat sunnahe di rumah 2 rakaat. Qultu wa ala hadza tadullul hadis. Ini maknanya hadis-hadis tersebut. Ya, wa qad dzakara Abu Dawud an Ibni Umar annahu idza shalla fil masjid shalla arba'an wa idza shalla fi baiti shalla rak'ataini. Ya. Nabi SAW kalau sholat di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Ibnu Umar menceritakan dengan jelas Nabi SAW sholat Jumat. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat di rumah. Ini sholat sunnah setelah Jumat. Tapi karena statusnya sunnah, maka sekedar apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu tetap statusnya sunnah. Ya. Jadi pendapat tentang sing apik niku akhirnya sholat di omah napa sing itu macam-macam nanti ya. Nabi SAW sing penting memerintahkan. Nek sampean wis mari sholat Jumat, kepingin sholat sunnah, sholat atau petang rakaat, begitu. Beliau tidak menyebut di masjid atau di ini, gitu ya. Cuma prakteknya beliau itu kalau pulang ke rumah sholatnya 2 rakaat. Ya. Jadi di sini kemudian dibahas agak panjang pendapat yang bermacam-macam. Secara umum itulah pilihan di mana kita diberikan sunnah sholat setelah Jumat itu 2 atau 4 rakaat. Ya. Napa maneh? Saya kira cukup ya. Oh, yang belum qoblal Jum'ah. Amma sholatus sunnah qoblal Jum'at faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amman Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakun yusolli qoblal Jum'ah ba'dal adzan syai'an. Ya. Nek mari azan mboten enten salat sunnah lagi. Nek mari azan. Biasanya kan salat itu kan mari azan. Azan, salat. Nabi SAW tidak, kecuali sing tekone telat, nggih. Gitu. Nek mari azan nggih mari. Ka ono maneh, wis fokus ngrungokno khutbah. Nah. Oleh karena itu, ya, mana ini? Wala nuqila hadza wala naqala hadza anhu ahadun fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yu'adzinu ala ahdi illa idza qa'ada 'alal mimbar. Ya. Dan tidak ada yang menukil satu hadis pun tentang sholat setelah azan. Karena apa? Karena Nabi SAW pada masa beliau azan itu tidak dikumandangkan kecuali kalau beliau sudah naik mimbar. Nah saniki kan azane enten ping pindho masalahe. Dadi mari azan sing pertama khatib dereng naik mimbar salat. Maka yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah ini adalah kondisi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Sementara kalau sebelum azan itu sebagian ulama menyebut itu sholat intidhar, sholat ngenteni masuk waktu dan kemudian azan. Ya, baik. Saya kira cukuplah sementara tentang apa tadi itu, larangan berbicara ketika imam sedang berkhutbah
yang kedua tentang apa niku? Bagaimana sholat Jumat kalau ketinggalan, dan yang ketiga bagaimana kalau sholat Jumat dalam kondisi rame penuh, dan yang ketiga tentang sholat sunnah, yang keempat tentang sholat sunnah sesudah dan sebelum Jumat. Bab terakhir Jumatan itu adalah ketika nanti Jumat dan sholat id jadi satu, setelah itu geser ke sholat id nanti ya pembahasannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.